Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrialdi Buwana Asri. Saya akan menjelaskan tentang proposal usaha Taiti Sangge Xiongdi Boba, yaitu dengan dosen pengampu Bu Kolila Suci Pratiwi yang dikerjakan oleh Hasrialdi Buwana Asri, NIM B1 A1 21220 kelas F dengan mata kuliah kewirausahaan dan prodi ilmu hukum. Kata pengantar, dengan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah kewirausahaan pada program studi hukum. Penulis saya juga ingin menyampaikan kepada dosen pengampu yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan proposal ide usaha bisnis Taiti San Xiongdi Boba. Oleh karenanya, kritik dan saran yang diberikan akan sangat diterima dengan lapang dada dan diharapkan makalah ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang membacanya. Pertama, daftar isi, halaman judul, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, visi misi. Bab kedua berisi pada aspek pemasaran, yaitu gambaran umum pemasaran, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Bab ketiga itu adalah aspek organisasi dan manajemen, yaitu di dalamnya adalah aspek organisasi, aspek manajemen. Sedangkan bab 4 tentang aspek produksi yang di dalamnya yaitu membahas tentang produk dan proses produksi. Dan bab kelima penutup sebagai kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Boba merupakan bola kecil yang terbuat dari tepung pati tapioka yang direbus dalam sirup gula merah yang diberi rasa manis dan berwarna hitam gelap. Selain itu, boba memiliki tekstur yang kenyal ketika masuk ke mulut. Boba ini sering dipasangkan dengan varian minuman terutama dengan milk tea. Minuman ini berasal dari kedai teh yaitu Chen Seng Tang Tea House di Taichung, Taiwan pada 1980-an. Di Indonesia, boba pertama kali masuk pada tahun 2000-an dengan dibukanya gerai Quickly, sedangkan Thai tea merupakan minuman yang berasal dari Thailand dan dikenal dengan sebutan Chayen yang artinya teh dingin. Sejarah Thai tea mencerminkan bagaimana globalisasi bekerja selama berabad-abad. Thai tea ini kabarnya dibawa oleh orang-orang Cina karena rute perdagangan dari Cina ke India yang melewati Thailand diperkirakan sejak abad kedua sebelum Masehi. Namun, ada spekulasi popularitas Thai tea di Thailand tumbuh dari interaksi dengan Inggris pada awal 1800-an. Masyarakat di Thailand biasanya meminum Thai tea untuk mengimbangi makanan pedas yang digunakan sebagai kuliner mereka. Cara pembuatan Thai tea sangatlah mudah, sama seperti membuat teh susu, tetapi teh yang digunakan haruslah teh yang beraroma pekat, serta ada campuran pewarna makanan oranye dan evaporated coconut. Selain menyegarkan, Thai tea juga mempunyai antioksidan yang tinggi. Antioksidan pada vitamin C dan E yang tinggi mampu membantu tubuh menangkal radikal bebas, bahkan bisa mencegah kanker. Thai tea juga mampu mempelajari peredaran darah, pencernaan, hingga membuang kolesterol jahat yang ada dalam darah. Yang kedua, visi dari usaha ini ialah menjadi perusahaan yang besar di bidang minuman yang tak hanya dapat membuat segar dan nyaman ketika meminum minuman kami, tetapi ada hasil yang dapat diperoleh dari minuman yang enak ini, dan tentunya dengan bahan yang berkualitas harga yang terjangkau untuk kaum milenial sekarang. Misi kami yaitu adalah untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat dengan minuman yang enak sekaligus khasiat yang banyak. Kami juga ingin membantu meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cara memperluas lapangan pekerjaan yang bisa setidaknya membantu mengatasi tingkat pengangguran setidaknya dari tempat tinggal saya yang berada di Kota Jambi.
Bab kedua yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran yaitu gambaran umum pemasaran. Segmen pemasaran, Thai tea dan boba adalah perpaduan makanan yang kenyal dan minuman yang beraroma kuat, tetapi memiliki rasa yang lembut di mulut. Tentunya akan cocok bagi lidah milenial sekarang. Dan ini didukung oleh kawasan saya yang bisa dibilang kawasan ini didukung oleh tempat kawasan yang bisa dibilang Instagramable, yang memiliki spot foto banyak. Hal ini yang membuat selain orang ingin datang untuk mencicipi minuman kami, mereka akan meluangkan waktunya lebih banyak di tempat kami. Target pemasarannya yaitu adalah Thai tea boba ini ditargetkan untuk semua kalangan, di mana baik anak-anak maupun orang dewasa dapat mencoba minuman ini. Dan target pasar saya adalah tempat yang memiliki view bagus atau tempat yang bukan hanya menjadi tempat liburan atau pada saat weekend, tetapi juga ramai dilewati orang ketika weekdays, untuk tempat orang menghilangkan penatnya seharian bekerja, atau tempat yang bagus untuk mengerjakan tugas kelompok bagi siswa dan mahasiswa, yaitu salah satu tempat di dekat Telanai Unja misalnya, dan di daerah Kota Baru. Kenapa dipilihnya kedua tempat itu? Dikarenakan kedua tempat ini merupakan pusat yang ramai ketika weekend dan ramai juga ketika weekday, di mana hal ini akan diambil, di mana banyaknya orang yang nantinya akan mengunjungi tempat kami untuk sekadar self-healing atau atas pikirannya yang menumpuk. Yang ketiga, positioning, yaitu keunggulan dari minuman kami adalah memiliki berbagai varian rasa yang beraroma kuat tetapi memiliki rasa yang lembut dengan harga yang ekonomis dan dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat mau muda dan tua, kaya atau sederhana. Strategi pemasaran dan pesaing. Strategi pemasaran usaha dilakukan berdasarkan analisis SWOT menurut Kotler yang terdiri dari produk. Adapun produk yang kami jualkan bukan hanya minuman boba, tetapi juga terdapat makanan pendamping yang tentunya bukan hanya nikmat, tetapi tidak membuat dompet jebol, seperti yang bisa dilihat di sini. Untuk harga di kisaran 10.000 sampai 15.000. Kalau makanan mungkin 10.000 sampai 20.000. Yang kedua, promotion. Strategi mengenai bagaimana produk kami dikenal oleh konsumen ialah dengan berbagai cara. Yang pertama, advertising atau iklan. Advertising atau pengiklanan yang akan kami gunakan ialah melalui media sosial. Mengapa media sosial? Karena memang target pasar kami ialah anak-anak muda yang sekarang ini sedang banyak sekali menggandrungi sosial media, banner pengiklanan, dan dari pembicaraan orang yang telah mengunjungi tempat kami. Dari sinilah kami bisa meraup untung dengan menyertakan experience orang lain yang telah mengunjungi gerai kami dan memberikan pendapatnya pada rating yang berada di sosial media. Maka dari itu kami juga harus menjaga experience pelanggan kami untuk selalu memberikan servis yang terbaik pada mereka. Yang kedua, personal selling atau penjualan pribadi, yaitu dengan cara menanyakan langsung ataupun memberikan kotak saran atau kritik tentang apa saja yang ada, mulai dari masalah servis dan masalah harga, kondisi makanan dan minuman yang dihidangkan. Yang ketiga adalah people atau orang, merupakan kriteria yang sangat kami butuhkan dikarenakan cara pemasaran kami memang dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut para pelanggan yang merasa puas, di mana people sangatlah penting di dalamnya. Di mana orang sangatlah penting di dalamnya. Proses yaitu kami tidak menghalangi tempat kami membuat boba dan makanan kami, di mana itu bisa menjadi daya tarik, di mana ketika pembuat minuman menuangkan es di dalam gelas dan menggunakannya dan melemparkannya seperti atraksi. Physical evidence, yaitu penampilan fisik dan dari fasilitas pendukung dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen kami, seperti selalu bersihnya meja dan toilet. Bab ketiga, aspek organisasi dan manajemen.
Aspek organisasi, nama perusahaan, adapun nama perusahaan ini ialah Taiti Sangde Xiongdi Boba, yang menjual berbagai jenis Taiti dan boba. Nama pemilik usaha ini yaitu pemilik tunggal, yaitu bernama Asri Alibuan Asri. Alamat kantor ialah di salah satu daerah Telanai maupun Kota Baru. Bentuk badan usaha adalah perdagangan dan unit dagangan. Aspek manajemen yaitu kami memiliki satu kasir yang ditugaskan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan, 2 orang pelayan untuk melayani konsumen, 3 orang koki minuman untuk membuat minuman, dan 2 orang koki untuk membuat makanan-makanan berat atau makanan pendaki. Sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia yang diperlukan ialah pembuat minuman dan boba, pembuat makanan, dan pengelolaan pemasaran. Inventaris kantor yaitu barang-barang apa saja yang diperlukan ketika saya mendirikan bisnis ini, yaitu adalah bisa dilihat di tabel berikut. Dan total pembiayaan biaya peralatan ialah 11.737.500. Bab keempat adalah aspek produksi. Produk perancangan yang perlu dilakukan menyangkut produk, terutama usaha manufaktur dari industri pengolahan adalah sebagai berikut, yaitu deskripsi produk. Adapun jenis produk yang ditawarkan ialah boba yang dimasak dan disajikan bersama minuman Thai tea dan berbagai minuman lainnya. Nilai dan manfaat ditawarkan oleh minuman kami ini ialah Anda tidak akan merasa enak dikarenakan rasa minuman kami yang lembut, yang hanya akan menyerang indera penciuman dengan aroma tea dan brown sugar yang melekat, serta dengan adanya kandungan antioksidan itu dapat memperlancarkan masalah-masalah seperti pada jantung dan sebagainya. Proses produksi dalam pembuatan minuman boba dan Thai tea, bahan harus diperhatikan berapa takarannya, khusus untuk boba, yang bila salah takaran maka ketika digigit boba tidak akan empuk. Dan ini adalah merupakan bahan dan takaran, serta kami setelah mencantumkan cara pembuatan dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi dilakukan untuk mesin peralatan dan faktor produksi lainnya. Sesuai dengan jumlah akhir yang dihasilkan, kapasitas produksi biasanya dinyatakan dalam unit periode dalam jangka waktu tertentu. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas dilakukan dalam jangka waktu minimal 3 tahun ke depan, sesuai dengan waktu produksinya. 3 tahun atau minimal 2 tahun. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya ialah Indonesia sekarang berada pada masa di mana sudah banyak sekali kita temukan bisnis dibuka di mana-mana, mulai dari makanan, jasa, dan lain-lain, sehingga dapat menjadi model yang bagus untuk Indonesia di kedepannya, di mana bisa membantu dalam mengurangi masalah lapangan pekerjaan yang sekarang mulai sulit dicari. Dan jika usaha-usaha ini dikembangkan, bukan tidak mungkin SDM kita bisa melawan pada negara tetangga dan juga tidak perlu lagi mengirimkan TKI keluar dan mendatangkan TKA dari luar. Sedangkan untuk saran untuk mahasiswa yang ingin membuat proposal, ada baiknya dilihat dulu peluang dan ide bisnisnya dan tentukan keakuratan estimasi biaya-biayanya. Sekian, saya Asri Alibuan Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.